Oke Bang, sekali lagi mungkin ucapan selamat untuk Terima kasih. terbarunya. Produk terbaru ini tuh udah direncanakan lebih lama kan untuk produksi sekarang atau gimana? Iya, kalau sebetulnya untuk kita penamaan katalog itu udah lama ya. Cuma memang saat itu saya ada keterbatasan SDM, keterbatasan manpower, dan kebetulan syukurnya kita kedatangan investor yang alhamdulillah mau bekerja sama dengan kita, mau ikut membantu bersama-sama membesarkan MRB Clothing. Dan akhirnya dan yang mudah-mudahan nanti dengan ada taman amunisi ini, katalog-katalog yang kita berikan, produk-produk yang kita sediakan semakin banyak, semakin masif ya. Karena memang kita kalau memang dulu saat masih sendiri, saat masih belum berdatang investor, saya pribadi masih menjual hanya beberapa katalog gitu. Dan tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan menyediakan lebih banyak varian, lebih banyak seri, lebih banyak pilihan untuk penikmat fashion. Tadi kan Ini termasuk cerita, impian dari remaja yang akhirnya tercapai atau gimana sih, atau pas menjelang masuk ke dunia entertain kepengen bikin ini? Sebetulnya dari dulu ya, makanya dari dulu saya udah pengen banget. Cuma memang belum ketemu momen yang pas dan belum ketemu partner yang tepat saat itu. Dan syukurnya saya ketemu sama Kang Boni, sama Om Reza, yang memang kita bisa dibilang satu frekuensi ya, satu taste, satu visi. Dan akhirnya memang kita kita putuskan untuk bersama-sama kita membangun ini sebuah ekosistem fashion yang mana nanti bisa meramaikan industri fashion di tanah air. tadi kan sempat ngelibatin Dede kan. Apa sih mungkin untuk ngelibatinnya dari untuk produk ini kah atau bahan kah? Sebetulnya MRB ini adalah anak perusahaan dari PT Holding kita, yang mana di PT Holding kita itu saya akan menceritakan sedikit secara struktur ya. Jadi saya dan Lesti itu memiliki sebuah PT Holding, yang mana PT Holding ini memiliki valuasi aset ya, bukan nilai harta tangible asset, tapi intangible asset, itu harta yang memang secara nilai valuasi gitu. Saat itu waktu itu menyentuh di hampir 400 miliar saat itu. Dan ini adalah anak perusahaannya yang barusan saya berdirikan. Jadi perusahaan-perusahaan yang kami berdirikan ini memang semuanya ada bagian istri saya, ada kepemilikan dari istri saya. Nah, tapi tidak semuanya kita involve gitu. Jadi ada beberapa brand yang memang nantinya misalkan contoh kayak fashionnya Lesti, itu nanti saya akan tidak akan terlalu involve, karena memang itu hanya saya bebaskan untuk dia bereksplorasi gitu. Dan begitu juga dengan ini, kita secara kepemilikan bersama, tapi secara di depan layar kita hanya kadang-kadang kita ngasih saja ya, ngasih insight gitu, tidak benar-benar tampil. Kayak misalnya contoh di MRB, Lesti lebih banyak ngasih saran, Kak fashionnya kalau oke nih Kak, kalau begini gitu, tapi Lesti tidak banyak tampil, dan brandnya sendiri menggunakan brand nama saya gitu. Meskipun awalnya saya mengajak Lesti untuk sama-sama kita bikin nama bareng gitu, cuma akhirnya setelah kita berdiskusi, kita ingin si brand ini bisa dikenal secara global, tidak hanya dikenal oleh kalangan Lestar lovers atau fans kita, tapi ingin dikenal oleh masyarakat luas juga, yang mana di luar segmen yang kita punya gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan mudah-mudahan brand fashion yang kita buat ini bersama Lesti ini bisa menjadi top brand ya, bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia juga untuk dikenalkan sebagai pakaian sehari-hari gitu. Awalnya kalau nama bareng Lesti itu terjadi tuh, awalnya mau kasih nama apa sih mungkin Bang Bilas? Ya mungkin yang ada embel-embel Lestarnya atau segala macam, cuma setelah kita pikir kita tidak pengen terpaku sama segmen yang lebih sempit ya, kita pengen lebih luas, lebih global, lebih universal. Bang, dari desainnya sendiri gimana Bang? Ikut terjun gimana? Kasih desain Ya, gitu? kita langsung saya pasti akan memilih, karena memang ini kan sesuatu yang memang saya jualin, tapi saya akan kenakan juga gitu, karena saya nggak mau menjual sebuah produk yang memang saya sendiri nggak suka, makanya saya sendiri nggak suka untuk menggunakannya. Intinya saya akan memilih produk atau barang-barang yang memang saya sendiri menyukai, dan akhirnya saya ingin mengajak orang untuk ayo lo kalau mau menggunakan
fashion yang sama dengan gue, menggunakan apa yang sama dengan gue pakai, lo silakan beli punya gue nih, kurang lebih. Bang Bi, ini kan berarti salah satu penutup akhir tahun yang mungkin menjadi legalitas Bang Bi juga nih sebagai public figure. Pada akhirnya apakah akan ada lagi mungkin produk-produk lain? Kalau untuk sementara ya yang benar-benar ada di depan mata, yang pertama sudah kita lewatin adalah yang kita sudah running itu ada Lesta Records, sebuah perusahaan musik, sebuah perusahaan rekaman. Yang kedua ini yang nantinya akan jalan yaitu MRB Fashion, MRB Clothing, dan nanti akan ada insya Allah mohon doanya agar dipermudahkan. Gue rencana di tahun depan awal insya Allah kalau memang tidak ada mundur, itu kita pengen bikin coffee ya, pengen bikin coffee shop gitu, dan dan who knows juga, siapa tahu nanti akan ada fashion yang memang benar-benar identitas dari Lesti Kejora. Tapi ini kita melakukan fashion ini bukan karena kita bersaing, karena kita memang ini semua kita menjalankan bisnis itu bareng-bareng, semua bareng, kita bagi rata. Cuma memang kita hanya membagi segmennya aja gitu. Jadi kalau untuk streetwear pilihannya ada di MRB, kalau untuk fashion art atau mungkin nanti siapa tahu ada muslim wear, nanti itu memang identitasnya Lesti gitu. Jadi kita memang membagi sesuai dengan segmen masing-masing gitu. Mungkin harapan apa sih yang nanti untuk produk ini ke depan? Ya harapannya pasti pengen produk ini dikenal luas ya. Ini menjadi suatu perusahaan suatu bisnis yang sustain ya. Karena kalau kita lihat mengacu banyak pengalaman sebelumnya, usaha-usaha yang dikerjakan oleh artis itu kebanyakan yang memang hit and run ya, maksudnya bisa dibilang hanya hype sesaat namun hilang kemudian gitu. Dan saya nggak pengen hal itu terjadi. Saya pengen benar-benar ini dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, dikerjakan oleh orang-orang yang memang mengerti di bidangnya. Karena saya pernah pelajari bahwa serahkan kepada ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancuran gitu. Jadi saya percaya bahwa orang yang bekerja di sekeliling saya ini orang-orang yang benar-benar kita pilih gitu, orang-orang yang benar-benar profesional, yang benar-benar mampu untuk menjalankan dan mengoperasikan bisnis-bisnis yang sedang kita jalankan. Dan harapannya mudah-mudahan ya ini bisa terus berkembang, bisa sustain, dan mudah-mudahan nanti orang bisa mengenal produk ini tanpa harus mengenal nama saya. Artinya ini masuknya hanya sebatas e-commerce atau udah ada outletnya langsung? Untuk sementara bulan ini e-commerce dulu, seperti tadi dikatakan oleh Kang Boni di 12.12, kalian bisa langsung cek di e-commerce. Nanti kita akan live, kita akan berjualan secara live. Untuk sementara kita memang hanya menyediakan online, tapi untuk di awal tahun mudah-mudahan mohon doanya kita akan membangun sebuah store gitu. Karena memang menurut saya perlu ada store juga ya untuk showcase dari produk-produk kita agar brand ini punya kredibilitas gitu untuk masyarakat. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.